Oke, halo sahabat Fokus Kimia. Kita jumpa lagi di pertemuan kali ini. Kita akan ngebahas soal esai untuk KSNK tahun 2019. Ya, kita mulai saja. Soalnya ada 5. Cepat-cepat kita bahasnya ya, biar kelar dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Oke, soal nomor 1. Katanya gini, mineral dolomit mengandung campuran magnesium karbonat ya. Ini sudah ada katanya magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Nah, itu dalam mineral dolomit gitu ya. Bla 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 bla. Intinya gini, sebanyak 1,9 gram sampel dolomit itu dilarutkan dalam 50 ml larutan HCl ya. Selanjutnya kelebihan asam dalam larutan dititrasi dengan NaOH sekian datanya gitu. Nah, berarti HCl-nya itu berlebih. Jadi kenapa berlebih? Ya asumsinya supaya semua komponen senyawa di dalam dolomit itu terlarut gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Kita lihat soalnya dulu yang A. Tuliskan persamaan reaksi setara antara sampel dolomit dengan HCl gitu. Oke, magnesium karbonat apa rumusnya seingat kalian? Mg ya, MgCO3 gitu ya. Karena kan karbonat itu CO3. Kalsium karbonat juga sama sebenarnya CaCO3 gitu. Nah, jadi komponen dalam dolomit adalah dua senyawa ini gitu ya. Jadi kita buat pelarutannya dengan asam gitu. Hasilnya kayak gimana? Ya, perlu kalian ingat kembali bahwa karbonat itu biasanya dengan asam akan mengalami dekomposisi lagi ya. Jadi kan sebenarnya CO3 dengan asam menjadi H2CO3 dan terdekomposisi menjadi CO2 plus H2O gitu. Nah, jadi kalau kita buat reaksinya yang bagian A ya, saya tulis saja di sini. Itu berarti yang pertama MgCO3, di sini dia minta fasanya enggak ya? Oh ya, dia minta fasa ya. Berarti ini solid ya. Kita tambah dengan HCl gitu, HCl. Hasilnya aqueous ya. Aqueous itu menjadi MgCl2, di sini aqua juga ya. Terus ditambah panjang bener ini CO2, ini fasanya gas. Terus ditambah dengan H2O itu fasanya liquid. Kalau kita lihat ini udah setara belum? Cl-nya belum ya, berarti di sini 2 gitu. Oke. Terus satu lagi si kalsium karbonatnya CaCO3 itu juga solid ya. Ditambah ini pasti 2 juga HCl-nya. Kenapa demikian? Karena kan pola reaksinya sama gitu. CaCl2 ini aqua, ditambah CO2 ini fasanya gas ya, ditambah H2O fasanya liquid, teman-teman. Oke, yang bagian A sudah selesai ya. Sekarang kita lompat ke bagian B. Tuliskan persamaan reaksi yang setara dalam titrasi HCl oleh NaOH gitu. Oke, ini reaksi titrasi biasa ya. Kita tinggal tulis saja NaOH-nya. Di soal disebut NaOH-nya larutan ya, 32,55 mili berarti aqueous ya. Itu ditambah dengan HCl. Nah, HCl juga aqua ya, menghasilkan NaCl garam. Tapi garam di sini juga aqua karena NaCl itu garam yang mudah larut. Dan produk sampingnya H2O fasanya liquid, teman-teman. Oke, udah selesai ya. Terus yang C, coba kita lihat, hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit ya. Nah, jadi di sini untuk mengetahui berapa mol HCl yang bereaksi dengan si dolomit, kita harus cari tahu dulu mula-mula dan sisanya gitu, teman-teman. Jadi sisanya pasti dari titrasi dengan NaOH. Karena di sini kan NaOH dibilang kelebihan asam, selanjutnya dititrasi dengan NaOH. Berarti kan asumsinya di situ tepat bereaksi ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan koefisien NaOH dan HCl itu sama, berarti molnya pasti sama ya. Oke, jadi pertama kita cari dulu, kita pakai tinta warna biru hijau ya. Kita cari dulu mol sisa dari HCl ya. Dari mana? Dari NaOH-nya gitu. Oke, berarti mol si NaOH itu sama dengan langsung aja molaritas kita kali dengan volume ya. Kita masukin aja datanya di situ apa? Molaritasnya berapa? 0, sekian ya, 0,0872. Itu kita kali dengan volumenya dalam liter, kita ubah aja. Berarti jadinya di situ 0,03255, teman-teman ya. Nah, ini setelah kita cari, itu dapatnya adalah 2,838 dikali 10 pangkat min 3 mol. Nah, gitu ya. Ini udah saya cari gitu ya, biar cepet. Oke, jadi di sini kan mol si NaOH pasti sama dengan HCl, karena koefisiennya sama. Dan HCl di sini adalah mol sisa, gitu ya teman-teman ya. Berarti mol HCl yang kita dapat dari NaOH ini adalah sisanya gitu. Nah, sisanya. Nah, ini berarti sama aja gitu, 2,838 dikali 10 pangkat min 3 mol gitu ya. Nah, kenapa ini kita anggap sisa? Ya kan kelebihan tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal cari mula-mulanya. Nah, mula-mulanya dari
Datanya dibilang kan tadi di sini 50 mili ya. 50 mili HCl 0,1 M itu adalah mula-mulanya gitu. Nah, jadi kita cari dulu mol HCl mula-mula ya. Mula-mula itu sama dengan langsung aja molaritas kita kali dengan volume. Molaritasnya di situ 0,1, volumenya adalah 50 kali 10 pangkat min 3. Saya buat gitu aja deh ya. Berarti di sini jadinya berapa coba ini? Berarti jadinya adalah 5 dikali 10 min 3 mol gitu teman-teman. Ya sekarang kita bisa cari yang bereaksinya berapa. Caranya adalah mula-mula kita kurangi dengan sisanya. Nah berarti saya pakai tinta lain ya. Saya pakai tinta warna oranye. Di sini berarti mol si HCl itu saat reaksi ya. Nah itu sama dengan mula-mulanya. Mula-mulanya adalah 5 dikali 10 min 3 dikurangi dengan 2,838 kali 10 min 3 gitu. Nah, jadi setelah saya cari ya, saya udah cari duluan. Itu dapatnya 2,162 dikali 10 min 3 mol. Nah, gitu. Ini adalah yang bereaksi gitu. Oke, udah kelar ya. Nah, mungkin kalau berbeda jawaban tidak masalah dengan teman-teman karena mungkin komanya tidak diambil semua gitu. Jadi pada dasarnya kalau mendekati 2,1 berapa gitu itu tidak masalah ya. Biasanya juri juga ngerti kok gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian D. Nah, D ini ceritanya apa? Atau di bawah masih muat nggak ya kira-kira? Oh, masih banyak ya space-nya. Saya ke bawah aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian D. Nah, apa di sini D-nya ceritanya? Hitung massa magnesium karbonat. Di sini katanya dalam gram dari sampel dolomit itu. Nah, oke, berarti gimana nih caranya? Ini atau saya potong dulu lah ya, biar nggak terlalu banyak makan tempat. Ini saya lupa maunya potong dulu dari awal ya. Ini saya potong dulu. Oke, siap. Nah, sekarang kita ganti tinta warna masih merah ini ya. Oke, kita ingin cari massa magnesium karbonatnya. Ini gimana caranya? Nah, sekarang kan gini. Campuran dari MgCO3 dan CaCO3 itu adalah 0,1 gram. Ya, kita kan nggak tahu nih massa masing-masingnya itu berapa. Jadi kita bisa misalkan aja dulu. Kita misalkan Mg-nya berapa, CaCO3 nanti dapatnya berapa. Nanti dari sini kita bawa ke si HCl-nya. Karena mol total HCl-nya sudah ada, yaitu 2,162 kali 10 pangkat min 3. Itu adalah mol total HCl yang bereaksi dengan sampel tadi gitu. Nah, jadi kita misalkan aja. Nah, jadi kalau misalkan saya tulis ya di sini, boleh nggak ya saya buat tintanya tadi yang ini ya. Nah, jadi kan massa dari MgCO3 itu kalau ditambah dengan massa dari CaCO3 itu kan pasti 0,1 gram, bener ya? Kan totalnya segitu tadi. Nah, kita bisa misalkan dulu. Kita bisa misalkan kalau si MgCO3 itu sama dengan X gram, berarti apa kesimpulannya? Si CaCO3 itu kan pasti 0,1 dikurang X gram, betul ya? Ya, pasti seperti itu. Nah, sekarang kita bisa cari mol masing-masing. Untuk apa kita cari mol masing-masing? Ya, nanti kita bisa bawa mol itu ke HCl gitu loh, teman-teman. Pasti kalian kebayang maksud saya itu seperti apa, ya. Nah, jadi gini. Kita pertama cari dulu mol si MgCO3. Nah, MgCO3 itu kan carinya massa per mR ya. Massanya kan X. mR udah saya cari, itu 84 ya. 84. Nah, ini mol. Nah, dari sini kita cari mol si HCl. Berarti mol si HCl-nya kan 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena di sini kan koefisien HCl-nya 2. Berarti 2 kali, maka jadinya 2X per 84 mol. Nah, ini dapat 1 ya. Ini udah dapat 1. Sekarang kita cari mol si CaCO3. Sama aja caranya. 0,1 dikurang X per mR-nya 100. Saya udah cari 100 ya. Nah, terus kita tinggal cari mol HCl-nya. Nah, mol HCl-nya adalah dari sini, dari CaCO3, kita lari ke HCl. Berarti kan 2 kalinya ya. Nah, 2 kalinya. Berarti di sini jadinya 0,2 dikurang 2X per 100. Ini adalah mol. Nah, berarti kesimpulannya apa? Mol di sini yang bereaksi ini kan adalah total mol dari sini, bener nggak? Jadi total ini merupakan penjumlahan hasil dari sini. Nah, gitu. Jadi kita bisa dapat nilai X-nya, teman-teman ya. Oke, kita naik ke atas lagi. Kita masukin data yang tadi ya. Saya pakai tinta warna yang agak gelap lah gitu ya.
Oke, berarti gimana jadinya? 2X per 84. Kalau kita tambah dengan 0,2 kurang 2X per 100 yang tadi ya, 2 mol HCl tadi, itu akan sama dengan 2,6162 kali 10 min 3. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nah, gitu ya, karena kan totalnya gitu ya. Nanti tinggal kita kali silang aja ya, kali silang. Ini udah saya kali silang, dapatnya 200X ya. Ditambah 16,8 dikurang 168X. Ini saya kali silang ke dalam, ke atas ya. Ini sama dengan, ini udah saya kali juga nih 84 kali 100 kali yang di atas. Itu dapatnya 18,1608 ya. Bla 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 bla. Setelah saya cari, X-nya itu dapatnya 0,0425. Dan ini kepunyaan siapa? Ini kepunyaan massa dari MgCO3. Benar nggak? Iyalah, karena kan tadi kita memisalkan MgCO3 itu adalah X gram. Ya kan? Nah, ini yang ditanya tadi apa? Massa magnesium karbonat. Berarti udah selesai ya, segini massanya. Nah, gitu. Ini nggak ada masalah ya, saya rasa. Terus kita kebut terus yang D. D udah tadi ya. Sekarang yang E. Apa sih yang ditanya di bagian E? Hitung persen mol magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Nah, jadi kita cari masing-masing dulu. Kita cari masing-masing molnya gitu ya. Kita cari dulu mol si MgCO3. Nah, gimana cara cari molnya? Tadi kan X per 84 ya. Nah, tinggal kita masukin aja 0,0425 itu kita bagi dengan 84. Nah, saya sudah cari ya. Ini udah saya cari duluan sebenarnya biar tidak kelamaan gitu ya. Oke. Yap, ini berarti dapatnya itu adalah 5,059 kali 10 pangkat min 4 mol ya. Oke, jadi gitu. Nah, ini udah dapat untuk si MgCO3-nya. Kita tinggal cari mol si CaCO3 ya. CaCO3 itu kan tadi gimana? 0,1 dikurang X per 100 ya. Oke, ini 0,1. Kita kurang dengan X-nya tadi udah ada ya 0,0425, itu kita bagi dengan 100 dan sudah saya colek. Saya colek ya, 75 kali 10 min 4 mol ya. Oke, udah dapat nih masing-masingnya. Nah, kenapa kita cari mol masing-masing ini? Karena yang ditanya kan memang di sini persen mol magnesium karbonat dalam sampel dolomit, ya kan? Jadi kita fokusnya kemari gitu. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita cari persen dalam mol ya, karena dia bilang dalam mol. Berarti persen si MgCO3 adalah tinggal masukin aja mol si MgCO3-nya, yaitu 5,059 kali 10 min 4. Kita bagi dengan pastikan mol totalnya ya. Nah, ini pasti mol totalnya saya sudah jumlah. Totalnya itu adalah 1,08095 kali 10 min 3. Ini kita kali 100% ya teman-teman ya. Dan ini sudah saya cari, itu dapatnya adalah 46,806% gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau dikunci nanti agak berbeda. Berbedanya juga tidak signifikan karena koma-komanya kan bisa ada yang dibuletin kali gitu ya. Ada yang AR-nya itu diambil sama koma-komanya gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, ada batas minimum gitu ya untuk kesalahannya. Jadi misalkan dikuncinya 47 misalkan. Nah, terus kalian dapatnya 41 gitu atau 40 kan itu jauh banget ya. Kalau misalkan selisih 2 atau 3 angka itu biasanya ada toleransi. Oke, sekarang yang F ya, kita lihat apa yang ditanya, yaitu hitung persen massa kalsium karbonat. Nah, ini dalam massa. Ini dalam massa berarti gampang aja ya. Kita cari dulu massa si kalsium karbonatnya gitu ya. Nah, kita mulai di sini yaitu kita massa CaCO3-nya. Langsung kurangi aja 0,1 dikurang dengan 0,0425 ya. Yang tadi berarti ini 0,0575 gram. Nah, langsung kita cari persen si CaCO3. Langsung aja massa si CaCO3-nya 0,0575 itu kita bagi dengan totalnya berapa? Ya 0,1 ya, kali 100%. Oke, dapatnya itu sudah saya cari jadinya 57,5% gitu teman-teman. Oke, gimana? Tidak menjijikkan ya? Mudah sekali. Oke, langsung kita colek yang lain. Iya, soal nomor 2 kita lanjut ya. Bauksit adalah sumber alam untuk mendapatkan logam aluminium. Bauksit mengandung oksida aluminium 3 ya. Ini memang dari soalnya seperti itu ya, ada angka 3-nya aluminiumnya.
dan oksida besi 3 gitu. Nah, jadi ada 2 komponen oksida di dalam bauksit. Nah, karena gini, untuk memisahkan kedua oksida tersebut, bauksit direaksikan dengan larutan NaOH panas. Nah, terus pertanyaannya adalah yang pertama, oksida apa yang larut dalam larutan NaOH panas? Tuliskan persamaan reaksi setara pelarutan oksida tersebut. Nah, berarti kan di sini kita berasumsi bahwa oksida logam di sini harus bersifat amfoter, ya enggak? Supaya bisa larut dalam basa gitu kan. Biasanya logam itu bersifat basa, tapi ini dipaksa larut dalam basa. Nah, saya ada baca referensi, sebenarnya si oksida besi juga larut dalam basa, cuman pelarutannya itu membentuk endapan lagi, endapan FeOH 3 kali. Itu kan solid ya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat bahasa soalnya, oksida apa yang larut dalam larutan NaOH panas? Nah, sepertinya penambahan secara terus-menerus gitu. Memang nggak tertulis kalimatnya, tapi NaOH panas di sini sepertinya penambahan terus-menerus. Dan kalau kita lihat, FeOH 3 kali tidak mungkin membentuk kompleks FeOH 4 kali, benar ya? Tapi kalau aluminium kan gas ya, dia bisa membentuk AlOH 3 kali dan bisa membentuk kompleks AlOH 4 minus gitu. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang larut, aluminium inilah yang larut gitu. Nah, tapi kalau yang ini tidak larut. Kenapa saya bisa berspekulasi seperti itu? Karena di teks kedua, dia bilang gini, endapan yang terbentuk dari reaksi di atas gitu. Nah, berarti kan seolah-olah kalimatnya itu bukan residu gitu loh. Nah, di sini kan dia bilang endapan yang terbentuk. Berarti kan ada proses gitu ya. Ini kan endapan yang terbentuk berarti ada proses supaya endapannya jadi. Kan dia bilang di sini dipisahkan dengan disaring dan ke dalam filtrat larutan basa tersebut. Filtrat artinya si yang oksida aluminium ini larut tadi, larut ya. Dialirkan gas karbon dioksida sehingga terbentuk endapan berupa koloid berwarna putih. Ini berarti AlOH 3 kali pasti, nggak ada lain ya. Oke, kita tulis saja dulu reaksinya daripada terlalu banyak ini ya, berdongeng tadi. Oke, bagian A saya tulis di bawah aja lah. Saya suka di bawah gitu ya. Nah, jadi reaksinya itu kayak gimana? Saya tulis dulu di sini yang larut ya. Yang larut adalah oksida aluminium ya, adalah oksida aluminium gitu, teman-teman. Oke, mana ada angka 3-nya ya? Oke, biarinlah. Oke, nah kita buat reaksinya dulu karena dia minta reaksi. Berarti gimana reaksinya? Saya pakai tinta biru lah ya biar rame. Oke, di sini Al2O3 ya. Fasanya kita tulis saja solid ditambah dengan, saya udah cari referensi juga. Jadi saya tulis reaksi lengkapnya aja ya. NaOH. Nah, ini aqua tambah, gimana dong ini kalau misalkan reaksi amfoter kan susah bang ngafalnya gitu. Ya mau nggak mau kalian harus cari referensi reaksi logam-logam amfoter atau oksida logam amfoter dengan basa, terus kalian hafal gitu loh. Jadi kayak silikon, yang lain-lain ya, PbO2 atau PbO, kalian cari, kalian hafal gitu. Karena kan sulit menebak reaksi dari oksida logam dengan basa gitu. Nah, ini jadinya AlOH 4 kali. Nah, ini kan berarti udah jadi kompleks ya. Nah, seharusnya di sini kan AlOH 3 gitu, jadi kompleks. Oke, ini sudah selesai. Ini fasanya itu adalah aqua gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Endapan yang terbentuk. Nah, endapan ini sebenarnya adalah endapan FeOH gitu. Nah, jadi kita asumsikan saja seperti ini. Karena dia bilang terbentuk, berarti kan ada proses ya. Kecuali kalau dia bilang residu gitu ya, yang memang tidak mengalami proses apa-apa gitu. Atau zat pengotornya. Nah, jadi asumsikan saja si Fe2O3 ini memang diubah secara penuh menjadi FeOH 3 kali gitu. Nah, ini kan fasanya solid ya. Sepertinya endapan inilah yang dibersihkan gitu, yang dibereskan dari campuran tadi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si aluminium oksidanya itu sudah terlarut ya. Jadi kan dalam bentuk larutan. Nah, kalau sudah terlarut berarti larutannya itu kan jadi filtrat. Nah, memang disebut sih di soal di sini ke dalam filtrat larutan basa tersebut dialirkan gas karbon dioksida. Ini kalau tidak jeli dan tidak fokus berarti berasumsi bahwa CO2 menyerang Al. Kebanyakan begitu sih kalau nggak jeli ya. Jadi bakal nulis jawaban yang B itu jadinya Al apa sih? Al2
CO2 3 kali gitu ya, karena nggak fokus. Padahal reaksinya tidak begitu ya, karena di sini koloid dia bilang, jadi endapannya itu seperti gelatin. Ini kan pasti ALOH gitu. Nah, jadi kalau saya tulis ya, saya ngambil tinta oranye lagi ya biar konsisten. Itu reaksinya itu seperti ini. Warna biru aja lah ya untuk reaksi. Nah, reaksinya itu adalah, saya tulis saja ya di sini, 2Na tadi ya, 2Na Al OH 4 kali. Nah, itu ditambah CO2, ini kan fasa gas ya tadi CO2-nya. Nah, itu jadinya adalah Na2CO3, bukan ini yang endapannya ya, ini masih aqueous, mudah larut. Itu ditambah dengan ini gelatinnya, AlOH 3 kali ya, ini yang fasanya solid, atau biasanya kayak gini ya, ke bawah gitu kita buatnya. Nah, jadi ini sebenarnya gelatinnya atau endapannya gitu, gelatin. Oke, ini kita potong dulu lah ya, biar mantap-mantap. Oke, ya, oke, siap. Nah, terus pertanyaannya belum selesai sampai di situ. Ternyata bagian B dia mau manjang ya. Mau panjang nih, ngajak gelut kayaknya. Tuliskan rumus endapan koloid, sudah ada. Saya udah tulis proses reaksinya menjadi koloid. Dan terus katanya tuliskan persamaan reaksi setara pelarutan endapan. Katanya endapan itu bisa larut di dalam asam kuat juga dalam larutan basa kuat ya. Berarti amfoter ya. Tanpa menghasilkan produk gas gitu. Oke, kita tulis saja reaksinya itu pakai tinta warna hijau ya. Biar asik. Nah, jadi reaksinya itu kayak gini. Si Al, OH ya 3 kali. Nah, itu solid ya. Tadi solid kita tambah dengan 3H+ ya. Nah, kenapa 3H+? Sebenarnya bisa kalian pakai HCl atau H2SO4 bebas. Saya tulis H+ aja gitu ya. Boleh kalian tulis dalam asam yang lain. Aqueous itu menjadi Al3+. Ini kebetulan saya tulis reaksi dalam ion ya. Ini berarti apalagi di sini aqua juga ya. Karena kan fasa ion ditambah dengan 3H2O, ini aqua ya. Seharusnya liquid ya di sini. Oke, terus ini masih dalam asam ya, masih dalam asam. Sekarang kita tulis dalam basa ya. Berarti AlOH 3 kali, ini solid, kita tambah dengan OH-. Nah, ini aqua. Nah, ini jadi kompleks ya. Kompleks AlOH 4- ya. Ini aqua. Oke, ini nggak ada masalah ya saya rasa. Oke, kita kebut terus yang bagian C-nya, teman-teman ya. Tadi warnanya oranye ya. Oke, yang C ceritanya apa? Coba kita lihat. Endapan koloid tersebut disaring dibakar pada suhu tinggi untuk mendapatkan oksida aluminium. Nah, berarti kan tadi di dalam bauksit ada pengotor-pengotor ya. Sekarang kita kembaliin lagi gitu. Nah, jadi kita kembaliin lagi si koloid tadi itu menjadi oksidanya, teman-teman ya. Karena kan tidak terion jadi Al3+ secara sempurna di dalam larutan, tapi dalam bentuk gelatin tadi. Jadi kita kembalikan lagi menjadi oksida aluminium melalui proses pembakaran ya. Jadi reaksinya kira-kira seperti ini, pakai warna biru. Nah, berarti AlOH 3 kali ya. Ini solid kita bakar, itu jadinya Al2O3, ini solid kita tambah dengan air ya. Pasti akan terbentuk airnya, dekomposisi ya. Aqua. Nah, ini belum setara, berarti di sini harus 2. Oke, udah setara ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang D-nya. D-nya cerita apa tuh? Nah, katanya gini. Oksida aluminium dicampur dengan kreolit. Nah, ini terkenal ya. Proses Hall-Héroult dan dilebur gitu. Nah, leburan ini dielektrolisis menggunakan elektroda grafit. Kreolit dapat dibuat dari natrium fluorida dan aluminium fluorida katanya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang bagian D-nya ya. Apa yang ditanya? Tuliskan persamaan reaksi setara elektrolisis leburan oksida aluminium 3 yang terdapat di katoda dan anoda. Oke. Berarti di katoda pasti terjadi endapan Al ya, karena kan dalam fasa leburan tadi. Terus di anodanya pasti oksigennya yang teroksidasi gitu ya. Nah, karena kan di sini kalau kita lihat senyawanya itu Al2O3 ya. Ini kan berarti nanti terionnya menjadi 2Al3+ ditambah dengan 3O2- gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis di katoda itu negatif, berarti Al-nya mengalami reduksi ya. Ini dari fasa liquid tadi, tambah 3 elektron menjadi Al solid ya. Ya, di anoda itu yang teroksidasi adalah
O2- tadi ya. Berarti kan O2- itu masih fasa liquid menjadi O2. Ini berarti harus 2 di sini, maka ini fasa gas ditambah 4 elektron ya. Karena di sini kan 4- ya muatannya, berarti di sini harus 4 elektron. Oke, saya rasa nggak ada masalah di sini. Terus apa lagi kira-kira? Kita lanjut ke bagian E. Katanya gini, apa peran kreolit pada proses tersebut dan tuliskan persamaan reaksi pembuatan kreolit. Kalau kita lihat tadi di teks ya, katanya dicampur dengan kreolit dan dilebur. Nah gitu, berarti kan asumsinya bahwasanya Al2O3 itu akan dilebur. Berarti dengan penambahan kreolit, proses peleburan akan menjadi lebih baik. Nah yang kita tahu bahwa aluminium 2 oksida itu kan memiliki titik lebur yang sangat tinggi sekali. Nah jadi sebenarnya Na3AlF6 ini sebenarnya mendorong supaya terjadi penurunan titik lebur oksida aluminium gitu teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini menurunkan titik lebur ya, titik lebur oksida aluminium ya, oksida aluminium. Oke. Tuliskan persamaan reaksi pembuatan kreolit. Nah, udah disebutkan di dalam teks tadi katanya gini, kreolit dapat dibuat dari natrium fluorida dan aluminium fluorida. Ini kita tulis saja di sini. Saya pakai tinta warna biru ya. Berarti di sini NaF ditambah dengan AlF3 itu menjadi Na3AlF6 tadi ya. Berarti di sini kita taruh 3 supaya setara. Oke, sudah kelar ya, tidak ada masalah. Nah, saya cari referensi ternyata tidak selalu turun ya, teman-teman. Sepertinya ada batas jenuhnya. Jadi penambahan sedikit aluminium oksida dengan NaF itu akan turun dan berada di titik jenuh untuk persen tertentu dari Al2O3 gitu, teman-teman. Ini kan ibarat pelarutan garam dengan air gitu ya. Cuman dalam konteks yang berbeda saja gitu. Nah, jadi di sini saya baca referensi juga si kreolit ketika ditambahkan dengan aluminium oksida itu juga akan meningkatkan konduktivitas ya. Jadi untuk memudahkan proses elektrolisis nanti gitu. Oke, kita tidak perlu terlalu berlama-lama di sini. Kita lompat ke bagian F. Hitung berapa ton bauksit yang diperlukan agar dihasilkan 1 ton aluminium dengan anggapan efisiensi. Ini jadi 1 ton ini adalah kepunyaan aluminiumnya. Jadi udah dikasih tahu massa aluminiumnya. Katanya di sini untuk aluminium oksidanya sendiri itu hanya ada 90% di dalam bauksit. Nah, ini massa aluminiumnya sudah ada. Kita bisa cari massa si aluminium oksidanya dulu, baru dapat massa bauksitnya gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa gunakan persamaan ini ya. Massa Al itu sama dengan ArCal, itu kita kali jumlah Al-nya kali massa Al2O3 gitu ya. Ini kita bagi dengan MrAl2O3. Ini kan massa si Al sudah ada ya, 1 ton. Saya nggak ubah ke kilo, biar aja dalam ton. Nanti jawabannya juga dalam ton ya. ArAl 27, di sini jumlah Al-nya ada 2 ya. 2 untuk massa Al2O3. Ini yang kita cari, MR 102. Nah, saya sudah cari, jadinya massa Al2O3-nya itu adalah 1,888 ton, teman-teman. Ini baru Al2O3. Nah, kita kan butuh massa bauksit ya. Berarti kan langsung dibagi aja. Karena cuma ada 90% Al2O3 di dalam bauksit. Berarti massa si bauksit, kebetulan yang ditanya adalah bauksitnya. Itu berarti berapa nih? 1,888 kita bagi dengan persennya, 0,9 ya. Nah, ini kenapa 0,9? Saya sudah bagi 100 ya, jadi biar nggak kelamaan. Itu dapatnya 2,097 ton, teman-teman. Oke, kita kelar di soal nomor 2 ya, teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini katanya gini, gas nitrogen dioksida dialirkan ke dalam air akan membentuk asam nitrat katanya. HNO3 dan asam nitrit HNO2. Nah, ini kita tinggal buat dulu reaksinya ya. Jadi ada 2 produk, ada HNO3 dan HNO2. Katanya soal pertama tuliskan persamaan reaksi bila gas. Oke, kita gas ya. Oke, jadi yang bagian A itu kita buat dulu reaksinya yaitu 2NO2, ini fasa gas ya. Kita tambah dengan H2O, ini liquid menjadi, ini saya udah tulis terus angka 2 di belakang NO2-nya karena saya sudah cari duluan ya. NO3 ini fasanya aqueous ya. Kita tambah dengan HNO2. Ini kan reaksinya autoredok ya. Aqua gitu. Jadi nitrogennya itu berubah biloxnya 2 kali.
Nah, terus katanya gini, ini udah setara, udah oke. Sekarang yang B, hitung pH larutan yang diperoleh bila 1 liter air dialirkan sebanyak 2,3 gram gas NO2. Diketahui nilai Ka. Ini si HNO2-nya nggak usah dicari lagi ya, karena kan ini asam lemah, jadi kan kontribusi H plusnya tidak begitu besar dibandingkan asam nitrat. Nah, cuman kita cari aja dulu komponen molaritas dari masing-masing asam ini ya. Pertama kita mulai dulu mencari mol dari si NO2-nya. Nah, ini saya tulis dulu B-nya ya, B. Oke, berarti mol si NO2 ini kayak biasa ya, massa per mR berarti 2,3, itu kita bagi dengan 46, ini jadinya 0,05 mol, kan gitu. Nah, jadi nanti untuk mol si HNO3, ini kan setengah ya. Kenapa setengah? Koefisien HNO3 kan 1, NO2-nya ada 2. Kali 0,05, ini jadinya 0,025 mol, kan gitu. Nah, ini bisa langsung kita ubah menjadi molaritas ya, langsung kita bagi aja. Berarti untuk konsentrasi si HNO3 ini kan langsung aja ya 0,025. Nah, ini kita bagi dengan 1. Ini kan jadinya sama aja ya. Berarti jadinya 0,025 mol per liter ya gitu ya. Nah, terus untuk mol si HNO2 ini juga sama, ternyata koefisiennya juga tidak berbeda ya. Ini berarti 0,025 mol, maka di sini untuk konsentrasi asamnya dari HNO2 itu adalah sama aja ya, saya tulis 0,025 mol per liter. Oke, nah ini untuk HNO2 tidak perlu dicari lagi karena kontribusi asamnya itu sepenuhnya dari HNO3 ya gitu. Karena HNO3 ini merupakan asam kuat ya. Oke, berarti kalau kita lihat HNO3 itu kan bervalensi 1 ya. Ini kan kalau kita ionisasi jadinya H plus ditambah NO3 min gitu. Nah, jadi kalian masih ingat mencari H plusnya seperti apa? Langsung kita kali aja ya, H plus dari si asam nitrat itu sama dengan molaritasnya dikali dengan valensinya. Nah, di sini molaritasnya itu 0,025 ya, valensinya 1, berarti jadinya 0,025. Oke, ini atau mau kita ubah dalam eksponen jadinya 2,5 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya. Oke, sekarang kita ubah ke pH. Ini pH-nya berapa? pH-nya langsung aja, berarti 2 ya, 2 dikurang log 2,5. Nah, ini setelah saya cari, itu dapatnya 1,602 ya. Ini tidak ada masalah, saya rasa. Oke, terus yang bagian C, itu kayak gimana yang C-nya? Kayaknya bakal banyak nih ngegambar gitu ya, bagian yang C. Oke, sekarang kita ganti tinta warna hijau ya, biar ada variasi gitu. Oke, kita gambar dulu si NO2-nya ya di sini. Sebelumnya untuk menentukan muatan formal masih pada ingat nggak nih apa rumusnya? Muatan formal itu kan mungkin beda buku, beda rumus ya. Sebenarnya sama aja gitu. Nah, jadi muatan formal itu rumusnya sama dengan elektron valensi ya. Itu dikurang dengan setengah elektron yang berikatan ya. Ini sorry, salah nih. Elektron yang berikatan atau EI aja saya tulis ya. Ditambah dengan elektron bebas gitu. Saya tulis saja keterangannya di bawah sini ya. Keterangannya si MF itu adalah muatan formalnya. Muatan formal ya. Untuk EV itu elektron valensi. Elektron valensi. Dan untuk yang EI itu adalah elektron ikatan ya. Ikatan. Untuk EB itu adalah elektron bebas gitu teman-teman. Nah, jadi bisa gunakan persamaan ini untuk mencari muatan formal. Oke, kita mulai gambar dari si NO2 dulu. Nah, jadi NO2 tuh kayak gimana sih bentuk gambarnya? Ini saya potong dulu ya. Saya potong dulu. Oke. Ya, kita mulai menggambar dari si NO2. NO2 yang belum ada muatannya. Nah, NO2 tuh bentuknya kayak gimana? Pasti ada ikat rangkapnya ya. Karena ada proses resonansi di antara kedua O-nya. Jadi bentuknya yang udah saya gambar itu kira-kira seperti ini ya. Saya pakai tinta warna biru aja ya biar ini. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini, NO. Nah, itu pasti ada resonansi dan satu elektron ya, tunggal di sini dalam bentuk radikal. Dan ini bisa mengalami resonansi, jadinya nanti ikatan O-nya itu berpindah ya, kata rangkapnya ke sebelah kiri. Sebenarnya sama aja prosesnya. Nah, ini untuk elektron bebasnya saya isi juga. Ini kan baru dipakai satu ikatan ya, berarti kan 2 elektron. Berarti di sini koordinasi ya prosesnya, makanya ada 6 elektron lagi. Nah, ini kata rangkap
Ini saya tulis dulu seperti ini. Oke, ini juga sama ya. Di sini juga sama. Oke, ini tidak ada masalah saya rasa ya. Oke, siap. Nah, ini sudah bentuk dari si NO2. Nah, ini kita tinggal cari ininya, apa namanya? Si muatan formalnya gitu. Nah, muatan formalnya sebenarnya bisa kalian coba aja menggunakan rumus yang saya kasih tadi ya. Nah, yang rumus di sini muatan formal Ev sama dengan setengah elektron ikatan. Ini misal saja saya ambil satu ya. Saya ambil satu saja, misalkan yang di sini deh. Si N ini gitu. Kita mau cari muatan formalnya kayak gimana? Berarti muatan formal si N sama dengan elektron valensi N berapa? 5 ya. 5 itu dikurang dengan setengah. Yang berikatannya ada berapa nih? Ini kan yang berikatan ada 3 tangan ya. Berarti 3 ada 6 elektron. Ditambah bebasnya itu cuma ada 1 gitu. 1. Nah ini berarti 5 dikurang. Ini 3 tambah 1, 4 jadinya plus 1. Nah nanti kalian bisa coba tes saja semua ya. Coba tes saja semua. Saya sudah mencarinya dan dapatnya itu saya tulis aja di sini ya. Si O di sini min 1, muatan formalnya ini plus 1, di sini 0 ya. Ini dapatnya 0, ini min 1, ini dapatnya plus 1 gitu. Nanti coba dibuktikan saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian si NO2- ya. NO2-. Ini saya gambar juga. Nah, ini sama aja sebenarnya, tapi elektronnya tidak tunggal seperti ini lagi di atom pusat N. Tapi udah berpasangan ya. Karena kan sudah ada minusnya, jadi masuk 1. Nah, kalau kita gambar sebenarnya mirip-mirip seperti yang tadi juga ya. O, cuman di sini elektronnya sudah berpasangan. Nah, gitu ya. Ini gini-gini. Oke, ini bisa mengalami resonansi dan jadinya seperti ini. Ini bukan M ya, sorry. Di sini berarti juga begini. Begini, 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 begini. Oke. Nah, saya juga sudah cari muatan formalnya. Kalian bisa coba aja nanti. Di sini 0 ya. Di sini min 1. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini min 1. Ini tidak ada masalah. Yang terakhir itu adalah si NO3- ya. Nah, NO3-. NO3- ini saya kotakin dulu deh biar konsisten. Ini saya kotakin. Ini juga saya kotakin. Ini bentuknya nggak kotak ya. Agak terpleset gitu ya. Oke, nah jadi sekarang coba kita gambar si NO3-. Nah ini berarti kan ada satu ikatan rangkap ya. Kalau begini bentuknya ada satu ikatan rangkap, satu koordinasi. Yang satu lagi pasti O-nya itu sumbang 1 dan diisi oleh 1 elektron minus di NO3-. Nah jadi kalau saya gambarkan bentuknya kayak gini ya. Di sini O, ini O. Nah, ini berarti bisa mengalami resonansi 3 kali ya. Karena sebenarnya sama aja sih gitu. Karena kebetulan di sini O-nya ada 3 gitu ya. Ini O. Nah, terus ini begini bisa juga ke bawah gitu resonansinya. Walaupun pada dasarnya sama saja gitu. Nah, ini kalau kita isi elektronnya kayak gimana nih? Ini O-nya seperti tadi juga sama aja. Ini ada apa? Ada 6 gitu ya. Nah, kalau yang ini salah satu dari mereka pasti ada yang koordinasi. Yang satu lagi bukan koordinasi. Elektron O nyumbang 1, nanti kan kekurangan 1 elektron diisi oleh minus pada NO3- ya. Saya harap kalian mengerti yang saya katakan. Seperti ini, ini gini, ini juga ya sama teman-teman dan akhirnya seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kalian cek aja untuk muatan formalnya atau coba saya cek satu. Misalkan saya maunya di bagian N yang di sini ya. Saya mau cek muatan formalnya N. Elektron valensi N itu 5 ya. Nah, setengah elektron ikatan. Elektron ikatannya ada berapa nih? Ada 4 berarti 8. Elektron bebasnya tidak ada di atom pusat yaitu 0 berarti 5 dikurang 4 gitu ya. 4 jadinya plus 1. Oke. Nah, berarti N di sini adalah plus 1. Nanti bisa dibuktikan aja. Saya udah cari 0 min 1. Di sini min 1, ini plus 1, ini dapatnya min 1, 0, ini min 1, di tengah ini plus 1, ini dapatnya itu min 1, ini 0, ini plus 1. Oke. Saya rasa tidak ada masalah untuk soal yang nomor 3 ya. Yap, kita lanjut soal nomor 4 ya. Di sini kita baca dulu soalnya agak panjang ini lumayan. Asam asetat secara industri dapat dibuat dengan menggunakan bahan dasar gas etilena. Ingat ya, tadi kalimatnya bahan dasar gas etilena.
Langkah pertama gas asetilena. Nah, ini kenapa jadi asetilena? Ini saya juga bingung tadi. Asetilena itu kan etuna ya, C2H2 gitu. Nah, kalau etilena C2H4 gitu. Coba kalian searching aja. Saya nggak ngerti maksudnya yang mana gitu. Dioksidasi menjadi asetaldehida dengan katalis sekian. Kemudian oksidasi dilanjutkan dan asetaldehida dirubah menjadi asam asetat bla 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 dengan menggunakan katalis bla 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 bla. Pokoknya begitulah ya. Tuliskan dua tahapan reaksi perubahan asetilena menjadi asam asetat. Nah, ini sebenarnya yang dia mau etilena atau asetilena. Kalau kita lihat di kunci jawaban soal ya, dia menggunakan etilena yaitu C2H4. Tapi pertanyaan-pertanyaan di sini terus mengarah ke asetilena. Jadi bagaimana? Ya, kita anggap aja mungkin asetilena yang ditanya bukan etuna, mungkin si etilena kali ya. Oke, kita tidak perlu berdebat masalah itu, yang penting kalian ngerti dulu soal ini kira-kira nanyanya tentang apa gitu. Oke, yang pertama tuliskan dua tahapan reaksi perubahan asetilena atau etilena tadi maksudnya mungkin ya menjadi asam asetat ya gitu. Nah, tahapannya sudah disebut di sini. Si etilenanya dioksidasi menjadi asetaldehida. Kita tinggal tulis aja di sini ya. Berarti tahapan yang pertama itu adalah C2H4 ya. Itu kita oksidasi menggunakan oksigen. Nah, ini fasa gas ya. Untuk si etilenanya juga dalam fasa gas. Dan ini menggunakan katalisnya sudah ada di situ. Katalisnya yaitu PdCl2 terus CuCl2 ya. Ini disebut di soal ya. Nah, itu katanya menjadi asetaldehida yaitu CH3CHO kan pastinya begitu ya. Nah, ini kalau kita setarakan berarti kan di sini harus kita taruh 2 ya. Di sini juga 2 ya, teman-teman. Oke, kenapa di situ 2? Karena oksigennya kan di sebelah kiri ada 2 gitu. Nah, ini reaksi yang pertama, terus yang kedua si asetaldehidanya si CH3CHO itu juga teroksidasi lebih lanjut ya menggunakan oksigen juga. Itu kenapa dengan oksigen ya? Maksudnya di sini media katalis ini kan logam ya. Jadi kan bisa aja proses oksidasinya itu diinterface dari logam ini dan supaya reaksinya itu bagus terjadinya, makanya digunakan katalis. Jadi pada dasarnya oksidasinya itu tetap dengan oksigen ya. Oke, nah ini juga katalisnya di sini menggunakan Mn asetat ya, Mn asetat. Kita tulis saja sebenarnya apa yang sudah ditulis di teks ya, teman-teman. Nggak perlu dipikir-pikir di sini. Berarti ini menjadi CH3COOH. Nah, ini kita setarakan dulu, berarti di sini 2, di sini 2. Ya, seperti itu ya, sudah setara untuk proses oksidasinya. Terus yang bagian B, kira-kira yang tanya apa? Coba kita lihat. Nah, ini agak panjang ya. Sebanyak 50 mol gas asetilena pada temperatur 27 derajat ya. Di situ katanya, ini datanya udah ada, tekanannya sekian. Ingat ya, ini masih mol gas asetilenanya. Terus dioksidasi bertahap dan diperoleh 160 gram larutan asam asetat. Ingat, 1600 gram larutan asam asetat. Ini bukan asam asetatnya, masih dalam larutan ya. Belum tahu berapa kadarnya. Ini kita sebut sebagai larutan A yang ada rho-nya sekian. Sebanyak 2,5 mili larutan A tadi itu diambil dan ditambahkan air. Berarti di sini prosesnya apa? Pengenceran ya, teman-teman. Nah, di sini ada proses pengenceran. Saya tulis di mana di sini aja lah ya. Ini ada proses pengenceran dari yang larutan A tadi, diperoleh larutan sebanyak 1 liter larutan B, di mana nilai pH untuk larutan B itu sendiri adalah 3,2 gitu teman-teman. Berarti kebayang ya maksudnya ya. Berarti larutan A diambil sebagian, diencerkan, dan ditemukan pH larutannya sekian. Dan ingat di larutan A ini, untuk 1600 gram ini bukan asam asetat, tapi larutan asam asetat. Oke. Ya, sekarang kita lihat untuk soal selanjutnya yang B, hitung volume gas asetilena yang digunakan untuk reaksi ini, gitu katanya. Ya, itu kayak gimana? Nah, ini berarti langsung aja kita pakai rumus gas ideal ya. Berarti V sama dengan N RT per P ya. Kita langsung masukin aja, untuk molnya itu 50, tetapan gas berapa? 0,082 ya. Mungkin ada lagi bla 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 blanya, nggak masalah. Untuk T-nya 27 derajat Celcius, berarti itu berapa Kelvin? 300 ya, 300 Kelvin. Dan kita bagi dengan tekanannya tadi udah ada di soal 1,05 atm ya. Dan setelah saya sudah cari sebelumnya dan dapatnya itu adalah 1171,428 liter gitu teman-teman.
Ya mungkin kalau kunci jawaban di soalnya berbeda dengan yang di sini itu tidak masalah. Ya pasti faktor dari gas idealnya ini tetapannya kita ngambilnya cuma segini gitu. Kalau diambil lebih lengkap pasti hasilnya juga lebih akurat gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut yang C. Mungkin bagian C yang agak sedikit panjang ya. Hitung konsentrasi molar dan persentase massa persen massa asam asetat dalam larutan A. Nah, berarti kita harus cari di dalam larutan A ini kira-kira kadar si asam asetat dan konsentrasinya itu berapa, teman-teman ya. Oke, kita berarti mulainya dari B. Dari B dulu karena B ini diketahui pH-nya gitu ya. Oke, perhitungan di sini kita menggunakan konstanta ionisasi asam asetat ya. Kita ionisasi saja, jadi CH3 COOH itu kan dia aqua ya. Itu kan kalau terionisasi secara kesetimbangan berarti kan jadinya CH3 COO- ini juga aqua ditambah dengan H+ itu aqua gitu ya. Ini kan punya konstanta yang kita sebut sebagai Ka gitu ya. Nah, di sini kita buatnya gimana nih? Kita buat mula-mula reaksi sisa ya. Kayak biasa untuk analisis ini ionisasi asam ya dalam kesetimbangan. Ya, kita misalkan aja di sini Mb gitu misalkan ya. Mb, misalkan nih konsentrasi asam asetat yang di bagian B gitu. Nah, untuk reaksinya kita misalkan dengan X kayak biasa, X gitu ya. Berarti di sini kan X, maka di sini Mb itu dikurang X. Nah, jadi kan pada dasarnya si Ka ini merupakan hasil bagi dari X kali X per ini, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat rumus Ka-nya di bawah sini ya, saya tulis aja, berarti kan Ka sama dengan X dikali X per MB itu dikurang X, bener ya? Nah, untuk MB kurang X, ini X-nya bisa diabaikan saja, karena kan dengan melihat konstanta kesetimbangannya itu 2 kali 10 min 5, itu kan sangat kecil ya, berarti X ini bisa kita abaikan, sehingga kita bisa buat rumusnya itu kira-kira seperti ini, Ka sama dengan X kuadrat per MB, gitu teman-teman. Nah, kita bisa cari MB-nya nanti dari X-nya. Nah, di sini X-nya itu kan mewakili H+ atau mewakili CH3COO-. Jadi kalau kita tulis H+ di sini bisa saja sebenarnya. Oke, kita potong aja dulu ya ini biar kita bisa kerjain di sebelah sana. Memang agak panjang nih, seru memang. Seru ya. Oke, nah sekarang kita bisa cari apa dulu nih? Kita cari H+-nya gitu ya. Di soal tadi ada disebut kalau larutan B itu pH-nya 3,2 ya. Kalau pH-nya itu 3,2 berarti kan H+-nya itu adalah 10 pangkat min 3,2. Bener ya? Ini bisa kalian konversi aja di kalkulator kalian. Nanti dapatnya itu 6,309 atau 08. Jadi kita bulatin 6,31 dikali 10 pangkat min 4 di sini mol per liter ya. Karena masih dalam konsentrasi gitu. Nah, ingat kembali tadi rumus yang di bawah ya, Ka sama dengan X kuadrat per MB, di mana X kuadrat ini kan sebenarnya X-nya bisa mewakili H+, karena kan sama saja gitu. Nah, berarti di sini untuk Ka tadi sudah ada di soal, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5, saya kebut terus ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan di sini 6,31 kali 10 min 4 kuadrat ya, per di sini MB. Oke, setelah kita cari, saya sudah cari, dapatnya itu adalah berapa? 0,0199 teman-teman. Oke, kita sudah dapat MB-nya ya. Sekarang kita bisa cari si MA-nya. Gimana caranya? Tadi di sini kan ada pengenceran ya. Nah, masih ingat kalian rumus pengenceran itu seperti apa? Ya, pengenceran itu ya kita bisa gunakan konsep V1M1 sama dengan V2M2 ya. Nah, ini langsung saja saya masukin datanya. Berarti di sini V1-nya kan 2,5 mili tadi ya. 2,5 mili di soal di mana tadi? Di sini 2,5 mili larutan A, berarti boleh saya buat gini aja ya. 2,5 kali 10 min 3 ya, kali M1 sama dengan V2-nya 1 liter. Ada dibilang di soal ini bahwa 1 liter larutan B ya. Saya akan lihat di teks paling bawah nih. Kali 0,0199. Nah, saya sudah cari M1-nya itu dapatnya adalah 7,96. Nah, gitu ya. Di sini mol per liter. Oke, ini adalah konsentrasi si larutan asam asetat di dalam larutan A. Sudah kelar untuk pertanyaan yang pertama. Kan hitung konsentrasi molarnya. Oke, langkah selanjutnya seperti apa? Kita cari dulu volume dari larutan A-nya gitu ya. Jadi di sini kita butuh volume
larutan A. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita mencari volume larutan A? Di sini ada massa larutan dan ada rho-nya. Di sini ada massa larutan dan ada rho-nya. Jadi kita bisa cari volumenya ya. Rumusnya itu kayak gimana? Kayak begini. Volume sama dengan itu massa kita bagi rho ya. Massanya itu 1600 dan rho-nya itu 1,055. Saya sudah cari dan dapatnya itu 1,516 liter. Oke, volume sudah ada. Konsentrasi sudah ada nih. Berarti kan kita bisa cari mol. Terus bisa cari massa. Benar nggak? Nah, jadi kita bisa cari massa si CH3COOH di dalam A. Kan gitu ya. Caranya bagaimana? Molaritas kita kali volume kali aja dengan MR. Kan gitu. Molaritasnya adalah 7,96. Untuk volumenya tadi 1,516 ya. Dan untuk MR asam asetat sendiri kan 60 teman-teman ya. Nah, sehingga dapatnya berapa nih? Sehingga dapatnya saya sudah cari 724,0416 gram. Oke, sudah dapat nih. Kita tinggal cari persentasenya. Berarti persentase dari asam asetat yang A tadi ya. Karena dia minta di dalam larutan A. Langsung bagi aja 724,0416. Ini kita bagi dengan massa larutannya tadi 1600 ya. Itu kita kali 100%. Oke, setelah saya cari dapatnya itu adalah 45,25%. Oke. Gimana? Nggak ada masalah ya? Ya, panjang dan asik ya. Oke, kita kebut ke yang D. Yang D itu ditanya adalah hitung persen perolehan atau konversi asetilena menjadi asam asetat. Tadi kan mula-mulanya ada 50 mol gas asetilena. Nah, kita cari tahu sebenarnya ada berapa sih mol asetilena yang terpakai. Berarti kita nyarinya dari mana nih? Kita nyarinya dari yang tadi, yang larutan A. Tadi kan di larutan A itu kita punya konsentrasinya dan apalagi nih, volume larutannya. Kita bisa cari mol di sini, ya kan? Atau boleh cari massanya di sini. Cari molnya dari sini ya, dari massa per mr. Banyak jalan menuju Roma ya. Nah, coba kita carinya dari sini aja, molaritas dan volume larutannya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke step yang selanjutnya. Yang soal D ya, saya tulis di sini aja. Saya ganti tinta biru lah ya, biar beda ya. Oke, kita cari dulu mol si CH3COOH pada pada larutan A ya. Berarti 7,96 itu kita kali dengan 1,516. Nah, ini dapatnya berapa? Saya sudah cari, itu 12,067 mol, teman-teman ya. Oke, ini dapatnya seperti ini. Dan kalau kita lihat reaksi yang sebelumnya tadi, itu kan koefisiennya sama-sama 2 nih. Ini 2, 2. Ini 22. Berarti kan pasti nanti mol si C2H4-nya juga sama ya, yaitu 12,067 mol. Nah, dari sini aja sudah terlihat bahwa penggunaan molnya lebih sedikit dari mol awalnya gitu. Ya udah, berarti persen konversinya langsung kita olah saja ya. Berarti yang terpakai hanya segini saja. Kita bagi dengan mula-mulanya 50 dikali 100% gitu ya. Setelah saya cari, itu dapatnya adalah 24,134%, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ya, saya rasa tidak ada problema ya. Oke, untuk soal terakhir, nomor 5, reaksi 2-bromobutana nih judulnya. Senyawa 2-bromobutana katanya jika direaksikan dengan KOH panas akan dihasilkan 3 isomer butena gitu. Berarti kan mengalami eliminasi ya. Tapi kenapa bisa 3? Berarti ada isomer geometri di sini. Jika produk yang paling kecil A diozonolisis, maka akan menjadi formaldehida katanya. Produk yang paling kecil A. Kayaknya bukan paling kecil kali ya, yang paling sedikit atau minor gitu ya. Maka akan menghasilkan formaldehida. Dari sini udah kebayang jawabannya kayak gimana. Dan aldehid lain dalam jumlah yang sama gitu. Jadi ada aldehid yang lain, jumlahnya itu sama. Kayaknya ekuivalen ya. Ozonolisis pada B dan C akan menghasilkan produk tunggal yang sama. Nah, ini kan udah kebayang nih gimana hasilnya. Tunggal yang sama, berarti kembar gitu produknya. Jadi dianggap satu gitu ya. Tentukan struktur molekul senyawa A, B, C, dan D dan tuliskan semua persamaan reaksinya. Oke, kita gambarkan dulu si 2-bromobutananya. Bentuknya kayak begini ya. Ini 2-bromobutana. Dan katanya direaksikan dengan KOH di dalam C2H5OH ya. Ini kan pelarut polar protik ya, C2H5OH.
Nah, itu katanya mengalami eliminasi. Ini kan ada dua kemungkinan proses eliminasinya. Apakah dia mengarah ke kanan ya, atau mengarah ke kiri. Ke kanan ini kan lebih tersubstitusi. Biasanya ini untuk aturan Zaitsev ya. Kalau ke kiri kan biasanya aturan Hoffman. Biasanya ini untuk proses eliminasi yang bisa kita arahin gitu, yang mempengaruhi stereo tadi. Itu kan tergantung dari bahasanya gitu. Biasa kalau bahasanya semakin bulky atau besar, itu kan akan proses eliminasi akan lebih mengarah ke aturan Hoffman. Oke, berarti produknya ada dua sebenarnya produknya. Kalau kita gambar berarti bentuknya kayak begini yang pertama. Di sini kata rangkapnya. Yang kedua itu produknya ikatan rangkapnya di tengah. Nah, cuman masalahnya ini punya dua bentuk geometri. Ini kan isomer geometri. Ini yang keadaan transnya ya. Nah, kita bisa buat keadaan cheese-nya itu bentuknya kayak begini. Nah, gitu. Ini keadaan yang cheese, teman-teman. Oke. Nah, di sini katanya jika produk yang paling kecil ketika diozonolisis akan menghasilkan formaldehida. Berarti sudah terbayang ya yang mana maksudnya? Pasti yang ini yang produk kecil, ini yang minornya ya. Ini bagian yang mayornya ya, yang mereka berdua ya, mayor. Tapi kalau harus memilih di antara trans dan cis itu yang paling banyak dihasilkan itu trans ya. Karena posisinya itu simetris gitu ya. Kalau cis ini kan agak lebih tidak seimbang. Karena yang kita tahu bahwa bentuk cis kan lebih polar dibandingkan keadaan trans ya. Oke, nah ini bagaimana sih proses ozonolisisnya? Tinggal dipotong saja ya. Untuk ini kita potong, berarti ini kan hanya ada satu atom C di sebelah kiri, berarti akan menjadi formaldehida ya. Terus yang di sebelah kanannya itu akan menjadi apa nih namanya? Propanal gitu ya, CH3. Nah gitu. Nah, kalau mereka berdua ini sama aja hasilnya akan ada dua produk, tapi produk yang dua-dua itu sama gitu maksud saya. Sebelah kiri ini kan kalau kita potong, ini kalau kita potong kan kiri kanan sama-sama dua. Berarti kan produknya hanya terlihat satu saja gitu, yaitu etanal gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak begitu. Jadi sebenarnya ada satu lagi, cuman kan kalau bentuk yang satu lagi dilihat dari bentuk yang ini kan sama aja gitu. Nah, gini. Ini kan sama aja gitu ya. Jadi makanya di sini kalimatnya ozonolisis pada B dan C akan menghasilkan produk tunggal yang sama. Jadi seolah terlihat sama. Oke, apa aja sih yang disuruh di sini? Tuliskan semua persamaan reaksinya, tentukan struktur. Oke, tidak ada disuruh kasih nama ya. Cuman disuruh tulis aja gitu. Nah, kalau mau dikasih nama ya tidak masalah. Ini namanya formaldehida ya, formaldehida, dehida, atau metanal gitu ya, atau boleh kita sebut metanal. Nah, kalau ini namanya apa? Propanal ya, namanya propanal. Oke, ini namanya etanal gitu ya, etanal. Oke, ini cis ya, cis apa sih di sini? Cis 2 butena ya. Cis 2 butena gitu. Kalau ini trans sama aja sih, 2 butena. Nah, kalau ini namanya 1 butena gitu ya. Butena, oke. Yap, jadi bagian A, B, C, dan D-nya yang mana coba? Nah, jadi begini. Untuk yang A-nya itu berarti si 1 butena ya. Ini yang A-nya gitu. Terus yang BC-nya itu nggak bisa ditentuin karena kan dia nggak ngebatasi B itu seperti apa, C itu seperti apa. Jadi antara trans dan cis ini sama aja, mau yang mananya B, yang mananya C itu bebas aja. Misalkan ini B, ya udah berarti temennya pasti C. Terus katanya yang produk terakhir yaitu produk tunggal itu yang ini ya. Ini yang bagian D-nya. Ini produk tunggal padahal 2, tapi seolah terlihat seperti satu karena bentuknya sama. Ya, itu aja yang bisa saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada yang kurang pas kalimatnya, mohon dikoreksi. Kalau ada jawaban yang kurang, tolong disampaikan di kolom komentar. Nanti saya revisi di deskripsi video ya. Untuk video-video yang lain bisa kalian lihat di playlist atau di deskripsi video ini ya. Untuk yang pembahasan soal-soal KSNK yang lain. Oke, sampai jumpa. Semoga sukses.